Masuk minggu ke-46. Waduh, 1,5 bulan lagi, bre. Butuh router WiFi canggih ramah kantong? Cek nih, Asus RTAX 53U. Bukan cuma untuk internet berkabel, dia juga bisa dipakai untuk modem USB 3G atau 4G. Total speed mencapai 1800 Mbps dan bukan hanya support MU-MIMO tapi juga OFDMA yang bisa mengatur koneksi dengan banyak device di saat bersamaan dengan sangat efektif. Menggunakan 1 GB WAN port dan 3 GB LAN port bikin transfer data dijamin kencang. Dan teknologi AI protection-nya melengkapi kecepatan yang kamu dapat dengan keamanan yang lebih. Ada satu kebiasaan orang Indonesia yang kalau saya bilang sih cukup buruk dan ini tanpa kita sadari berdampak pada pembentukan pola pikir dan juga perilaku kita. Cih, apa coba? Tapi yang pasti menurut penilaian saya nih, orang Indonesia itu kurang ada apresiasi terhadap sejarah. Hal ini bisa kita lihat dari jarangnya museum yang kita lihat di kota-kota besar yang dijadikan tempat wisata dan bisa bertahan sampai sekarang. Di tempat tinggal saya ini di Semarang, itu zaman dulu saya kecil ada beberapa museum yang saya tahu gitu ya, yang ternyata sekarang udah nggak aktif lagi. Hal ini bertolak belakang dengan negara-negara besar yang terus memperkaya isi museumnya dan mereka terus-terusan menarik menarik minat para pelajar untuk datang ke sana waktu liburan, waktu ada karya wisata sekolah, ya gitulah kayak kita sering lihat di TV. Bahkan untuk salah satu negara seperti Amerika Serikat contohnya, itu untuk dunia teknologi aja dibuatin museum sendiri, bre. The Computer Museum di Marlborough, Massachusetts. Di museum itu tersimpan sebuah komputer bersejarah yang namanya adalah TX0. TX0 ini adalah komputer eksperimental yang dibuat dengan transistor yang pada tahun 60-an sempat dipakai sama MIT. Pada tanggal 13 November tahun 1983, TX0 dihidupkan lagi untuk ketiga kali dan terakhir kalinya di The Computer Museum tadi. Proses kebangkitan TX0 untuk terakhir kalinya ini diawasi sendiri oleh teknisinya John McKenzie dan Profesor Jack Dennis dari MIT yang dulunya bertanggung jawab mengoperasikan TX0. Setiap kali Apple merilis produk baru dari sejak awal dulu, nggak lama kemudian akan ada perusahaan lain yang berusaha membuat produk untuk menyaingi. Bahkan ada beberapa yang berani bilang dia adalah killernya produk iPhone. Saya ingat banget waktu iPhone yang pertama dulu rilis, nggak lama kemudian Nokia juga merilis smartphone touchscreen juga, kalau nggak salah sih tipe 5800 Express Music waktu itu ya. Dulu saya sempat nyobain dua-duanya dan waktu itu ada banyak banget, bukan meme sih, tapi kayak slogan-slogan gitu lah ya, buatan para fansnya Nokia atau nggak tahu mungkin itu dari Nokia resmi, saya juga nggak ngerti. Tapi di situ intinya adalah bahwa Nokia 5800 Express Music ini adalah iPhone killer. Walaupun pada prakteknya secara performance jauh banget bre, menang iPhone kemana-mana. Nah ceritanya di tanggal 14 November tahun 2006, Microsoft merilis Zune, sebuah device yang diharapkan orang bisa menjadi iPod killer. Tapi yang akhirnya mati malah justru produksi Microsoft Zune 5 tahun kemudian. Zune dianggap sebagai salah satu kegagalan terbesar sebuah device mengingat dia adalah buatan perusahaan raksasa Microsoft. Selain Pentium prosesor, ada satu lagi produk prosesor dari Intel yang sangat legendaris di mana sebagian namanya masih dipakai sampai sekarang. X86 yang namanya diambil dari Intel 8086. Saking legendarisnya, banyak orang yang menyangka bahwa Intel 8086 yang didesain tahun 1976-78 ini adalah prosesor pertamanya Intel. Padahal beberapa tahun sebelumnya, Intel sudah punya microprosesor. Tanggal 15 November tahun 1971, sebuah iklan di majalah Electronic News mengumumkan Intel 4004, microprosesor pertama yang tersedia secara komersial. Dimensinya hanya seukuran kuku tapi punya computing power setara dengan elektronik komputer dari tahun 1946 yang gedenya satu ruangan. Intel 4004 ini menggunakan 2300 transistor. Sebagai pembanding, Core i7 12700K punya lebih dari 9 triliun transistor. Lebar sirkuit line Intel 4004 adalah 10 mikron atau 10.000 nanometer. Bandingin dengan Core i7 12700K yang menggunakan teknologi 10 nanometer. 1000 kali lebih rapat. Tapi jangan salah, untuk ukuran teknologi tahun 70-an, Intel 4004 ini canggih banget bre. Rata-rata rambut manusia diameternya 100.000 nanometer. Jadi sirkuit line dari Intel 4004 ini 10 kali lebih kecil dari diameter rambut. Steve Jobs
sebagai otak di balik kehebatan Apple dari sejak awal berdiri sampai Steve Jobs meninggal gitu ya. Dan yang kita tahu dia nggak akan mau meniru produk orang lain gitu ya. Semua ide yang keluar dari kepalanya selalu original. Emang iya? Nama Macintosh ternyata bukan buatan Apple. Macintosh sendiri sebenarnya adalah nama salah satu jenis buah apel. Dan nama ini dipilih sama Jeff Raskin, salah satu karyawan Apple yang disuruh ngasih nama karena dia suka Apple Macintosh. Masalahnya, ternyata udah ada perusahaan lain yang namanya Macintosh Lab, tapi nggak pakai A. Jeff Raskin memutuskan untuk menambahkan huruf A di dalamnya agar nggak dibilang mencuri nama. Tapi tentu saja secara trademark nama ini ditolak karena cara pengucapannya sama walaupun tulisannya berbeda. Akhirnya di tanggal 16 November tahun 1982, Steve Jobs menulis surat ke Macintosh Labs meminta izin menggunakan nama Macintosh untuk produk PC Apple yang saat itu sedang dalam pengembangan. Jobs nggak pengen nama lain karena tim Apple udah benar-benar suka sama namanya. Awalnya permintaan ini ditolak dan baru akhirnya di tahun 1983 Apple mendapat license untuk menggunakan nama Macintosh. Dan di tahun 1986 mereka mendapat hak penuh untuk menggunakan nama tersebut dengan membayar sejumlah uang yang tidak disebutkan jumlahnya. Dan akhirnya di tahun 1984 Macintosh resmi dirilis. Dia sangat revolusioner karena dia adalah salah satu operating system pertama yang benar-benar menggunakan mouse secara penuh. Sedangkan saat itu teknologi mouse sebenarnya boleh dibilang masih muda, bre. Tanggal 17 November tahun 1970, Douglas Engelbart menerima paten untuk sebuah device buatannya yang bernama XY Position Indicator for a Display System. Device ini akhirnya dinamakan mouse karena waktu itu kabelnya ada di bagian belakang kayak tikus, bukan di depan kayak sekarang. Tapi ternyata walaupun sudah dapat paten, mouse agak kurang diminati orang gitu ya. Jadi nggak ada yang beli dan nggak ada yang pakai. Baru akhirnya Apple lah yang membeli lisensi untuk menggunakan mouse untuk Apple Lisa di tahun 1983. Tapi baru Macintosh lah yang tadi dirilis tahun 1984 yang bisa membuat mouse menjadi viral. Satu hal apa yang menjadi persamaan dari banyak orang-orang super kaya di dunia? Pasti bakal ada yang bilang bahwa mereka semua drop out dari kuliah. Bill Gates, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, semuanya nggak kelar kuliahnya, bre. Tapi jangan melihat sesuatu dari satu sisi doang. Karena kalau dilihat dari depan, gajah kakinya cuma dua. Begitu juga orang-orang sukses yang nggak kelar kuliahnya tadi. Kalau kita cuma lihat dari satu sisi itu aja, ya bakal salah kaprah. Karena mereka memutuskan untuk berhenti kuliah, bukan untuk bersantai di rumah. Justru setelah mereka berhenti, mereka langsung belajar dengan lebih giat dibandingkan orang lain. Dan tanggal 18 November tahun 1970 tercatat menjadi hari bersejarah untuk Lakeside School di Seattle. Di hari itu Bill Gates memulai belajar programming di sana. Saat itu Lakeside School udah punya beberapa komputer generasi awal yang dijadikan Bill Gates dan teman-temannya sebagai bahan belajar. Jadi kalau Bill Gates adalah pendiri Microsoft, maka Lakeside School adalah pendiri Bill Gates. Udah lihat film Sonic yang kedua belum? Kalau belum, kamu tonton aja. Karena Sonic yang pertama dan kedua itu menurut saya adalah salah satu film yang diadaptasi dari game dan hasilnya tidak mengecewakan. Dan untuk film Sonic yang kedua ini ada banyak versi posternya yang tersebar di internet. Dan ada salah satu yang menarik perhatian saya karena waktu saya lihat, kok kayaknya pernah lihat gitu ya. Dan ternyata benar. Poster ini adalah cover game Sonic the Hedgehog 2 yang dirilis tanggal 19 November tahun 1992. Game ini dirilis untuk konsol Sega Genesis yang saat itu bersaing ketat dengan Super Nintendo. Dan kalau Nintendo punya Mario sebagai duta resminya, Sega punya Sonic. Di sepanjang tahun 90-an, Sonic dan Mario mondar-mandir di banyak tempat dan membuat semua anak saat itu pasti kenal sama mereka. Sayangnya, Sega berhenti memproduksi konsol di sekitaran tahun 98-99 dan waktu itu konsol terakhir yang mereka buat adalah Sega Dreamcast. Untungnya, Sonic gak ikut mati, bre, karena Sega menjual lisensi Sonic untuk perusahaan lain. Dan akhirnya, sampai hari ini, Sonic masih terus diproduksi. Dan itulah sejarah teknologi untuk 1 minggu ke depan. Pengen tahu kelanjutannya? Tungguin episode berikutnya minggu depan.